Shalom, halo guys. Berjumpa lagi dengan Lucy Irma di dalam Voice of Aletheia. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Saat ini setiap anak-anak-Mu ya Bapa akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, mendengar sebuah kisah di mana kami akan belajar tentang sebuah usaha yang keras dan tidak menyerah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami Bapa, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, mungkin kalian pernah berpikir atau pernah juga mengalami hal yang demikian. Misalnya, aku sudah belajar, aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah berkomitmen, tapi kenapa aku masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan? Atau mungkin kalian juga pernah mengalami, aku sudah berlatih dengan susah payah, tapi aku juga tidak mendapatkan juara. Atau kita juga pernah mendengar orang-orang yang bunuh diri, anak-anak yang bunuh diri ketika mereka tidak lulus di dalam sekolah mereka. Kita berpikir, kira-kira apa yang menyebabkan mereka demikian? Nah guys, dalam beberapa bulan ini kita sudah belajar begitu banyak hal tentang yang pertama seingetin lagi nih. Tentang apa? Ya, tentang komitmen. Komitmen bagaimana kita berkomitmen kepada Tuhan untuk kita bisa melakukan yang terbaik dari segala hal yang kita kerjakan. Selain komitmen, kita juga berbicara soal waktu ya. Kalau kita sudah berbicara soal waktu, kita tentu berbicara tentang ketepatan waktu, kedisiplinan waktu, bagaimana kalian bisa mengatur waktu kalian dengan baik, bagaimana kalian memiliki waktu untuk bersaat teduh, berjumpa dengan Tuhan dan bergumul bersama dengan Tuhan secara pribadi, ataupun juga ketika kalian menjalani studi kalian, bagaimana kalian bisa menempatkan waktu bermain, sekolah, istirahat, bagaimana kalian bisa memprioritaskan tugas dan melakukan hal yang lebih penting. Nah guys, mungkin ketika kalian berpikir, selama ini aku sudah mulai melakukannya. Aku sudah memiliki komitmen, aku sudah membagi waktuku dengan baik, aku sudah juga membuat jadwal dan memprioritaskan hal yang penting, dan aku juga sudah melakukan hal yang lebih penting. Namun, mengapa saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan? Guys, ketika kita belajar tentang komitmen, tentang waktu, kita tahu itu semua adalah bagaimana kita diperlengkapi untuk membentuk dirimu memiliki karakter yang baik. Terlepas dari karakter yang baik, sebenarnya bukan hanya kita itu butuh karakter yang baik, tetapi lebih jauh daripada itu, sebenarnya kita membutuhkan iman yang kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita, tidak selamanya hidup kita itu seperti jalan yang lurus, tetapi ada kalanya hidup kita itu seperti jalan berbelok. Sekalipun kita sudah melewatinya dengan baik, tetapi ada kerikil-kerikil batu yang harus kita lalui. Nah, memperlengkapi iman itu yang sangat penting. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 144, firman Tuhan mengajarkan demikian. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Wah, firman Tuhan indah sekali ya guys, mengatakan apa? Bahwa Tuhan mengajar kita untuk berperang dan mengajar kita untuk bertempur. Artinya apa? Tuhan akan mengizinkan hidup kita diterpa badai, Tuhan akan mengizinkan hidup kita melalui jalan yang sulit, bahkan Tuhan juga kadang mengizinkan kita ketika kita sudah berjuang keras untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi tidak sesuai yang kita inginkan. Tetapi pasti itu adalah yang terbaik untuk kita, melatih kita untuk kita bisa lebih dan lebih kuat di dalam medan pertempuran dan siap menjadi pemenangnya. Kita akan belajar bagaimana dia tetap bersyukur sekalipun dia tidak mencapai yang dia harapkan. Mari kita saksikan. Kalau di Miss Indonesia justru kayak gini salah duduknya. Yang benar tuh kayak gini, kaki di belakang, terus tegak. Jadi dari aku SMP
Aku tuh tanpa sadar aku bongkok karena aku tinggi banget kan waktu itu. Bahkan dari SD aku udah tinggi sendiri, jadi aku tanpa sadar kebiasaan bongkok. Nah aku tuh waktu di karantina kayak dikasih besi untuk ditaruh di antara tangan ini sama tangan ini kayak gini. Jadi aku harus jalan sambil ada besi di belakang aku gitu. Dan itu cuma aku doang, karena yang lainnya mungkin udah biasa ya. Yang lainnya udah banyak yang backgroundnya juga modeling atau finalis beauty pageant yang lain. Singkat cerita, akhirnya aku mengikuti karantinanya kan. Pada saat mengikuti karantina aku selalu bilang dari awal bahwa aku ikut Miss Indonesia untuk memuliakan nama Tuhan. Dan waktu itu aku berpikir, wah aku harus juara 1 nih biar aku bisa memuliakan nama Tuhan, biar aku bisa meninggikan nama Tuhan gitu. Tapi justru pada saat sebelum pengumuman dari juara 5 ke juara 3, kayak dalam hatiku Tuhan kayak udah ngomong, ya tahu gak sih, kamu memuliakan nama Tuhan bukan saat kamu jadi pemenang aja, tapi gimana reaksi kamu saat kamu gak menang. Karena kebanyakan orang saat dia gak menang, dia akan kecewa atau dia akan membicarakan hal-hal yang jelek tentang yang menang gitu. Tapi aku pengen melihat reaksi kamu saat kamu gak menang gimana. Dan tiba-tiba diumumin dari 5 ke 3 besar. Ya, 3 besar adalah disebutin 1, 2, 3. Dan pada saat yang ketiga disebut gak ada Sumatera Utara, gak ada jadi Matapea. Jadi aku cuman sampai 5 besar. Dan disitu aku sempat kecewa, sempat kayak tanya Tuhan, Tuhan kan aku udah berdoa, aku kan udah melakukan firman-Mu, kok engkau nggak menjawab doaku ya? Tapi di situ Tuhan bilang, aku pengen hati kamu, aku nggak pengen kamu cuman berhasil berprestasi, tapi hati kamu jauh dari aku. Kamu tuh bisa memuliakan aku saat kamu memiliki reaksi yang benar. Misalkan aku menang terus aku bilang, oh ya puji Tuhan karena Tuhan Yesus. Ya pasti, karena itu sesuatu yang menyenangkan. Sometimes we only say it's about Jesus when things go the way we plan. Mudah untuk kita bilang, oh saya pengen melakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi saat sesuatu terjadi, beda sama yang kita harapkan, di situ kita dites, bener gak sih kita ikut ini untuk memuliakan nama Tuhan? Tapi untungnya justru pada saat malam final, dibilang bahwa kamu salah satu yang jalan catwalknya paling bagus, katanya gitu. Jadi emang kerja kerasnya terbayarkan dan tidak sia-sia. Thank God, thank Jesus, it's all about Jesus. Saya Yeni Mahutapea, ini aku dan sebuah cerita. Guys, itulah kehidupan. Dalam kita menjalani kehidupan kita, ada waktu-waktu di mana mungkin kita tidak berhasil. Mungkin kita sudah berjuang keras, tetapi kita masih saja kalah atau kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan. Tentunya Tuhan bukan jahat kepada kita ya. Tentunya Tuhan juga bukan, wah Irma nih anak yang tidak baik, aku tidak izinkan. No, tetapi Tuhan itu sedang melatih kita. Tuhan sedang mengajar setiap kita untuk kita menjadi semakin kuat. Yang kedua, Tuhan juga sedang mengajarkan kita untuk kita bergantung kepada Tuhan, untuk kita selalu berserah kepada Tuhan dan kita tidak menjadi sombong. Jadi Tuhan itu selalu memberi yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan pada saat kita itu meraih kesuksesan. Bersyukur bukan hanya pada saat ketika kita itu senang dan memiliki momen-momen bahagia. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan bagaimana kita tetap bersyukur ketika kita itu ada di bawah. Ketika kita itu ada di kejatuhan kita, ketika kita ada di kegagalan kita, dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Dan tentunya semua yang Tuhan lakukan ini adalah satu, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi anak-anak yang berkarakter baik dan juga memiliki iman yang kuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar bagaimana setiap kami berserah penuh kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar setiap anak-anak-Mu, mereka akan berjuang di ulangan umum mereka, apapun yang mereka sudah siapkan, apapun yang mereka sudah kerjakan, Tuhan tolong mereka untuk mereka tetap dipimpin oleh Tuhan dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan apapun hasilnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, selamat mengikuti ujian tengah semester. Ingat, kejujuran adalah hal yang utama, kebenaran adalah hal yang utama, dan mempersiapkan diri itu adalah yang terbaik. Jangan lupa berserah, berdoa kepada Tuhan, dan berusaha. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.